Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan keikutsertaan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pada aspek pengajaran. Pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam bentuk video micro-teaching dan konstruksi penyampaian pembelajaran menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada video ini akan disampaikan materi pokok pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT dengan kode mata kuliah PMA 338. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar AI, Machine Learning, dalam konteks pendidikan matematika, serta mengembangkan berbagai jenis media pembelajaran interaktif untuk jenjang sekolah yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran matematika di setiap jenjang. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada akhir perkuliahan ini mahasiswa nantinya diharapkan pertama, mampu memahami konsep dasar AI dan Machine Learning dalam konteks pendidikan matematika untuk berbagai jenis jenjang sekolah. Kedua, mampu mengaplikasikan platform Machine Learning for Kids dan Scratch dalam mengembangkan media pembelajaran matematika yang interaktif, yang sesuai dengan karakteristik siswa SD, SMP, dan SMA melalui proyek-proyek konkret. Ketiga, mampu melaksanakan analisis efektivitas media pembelajaran dan mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi, dan yang terakhir, mampu memberikan solusi pengembangan media pembelajaran yang baik secara mandiri maupun kelompok dalam konteks pembelajaran matematika abad 21 untuk semua jenjang pendidikan. Untuk mendukung proses pembelajaran, mata kuliah ini diselenggarakan dengan cara sinkronus dan asinkronus, yaitu hybrid learning menggunakan LMS di e-learning Unja ACED sebagai media pendukung pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah project-based learning dengan fokus pada penyelesaian proyek pengembangan media pembelajaran matematika berbasis ICT, sehingga keaktifan mahasiswa dalam mengeksplorasi, mengkolaborasi materi, mempresentasikan menjadi fokus utama pembelajaran, dan dengan dosen sebagai fasilitator. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada laporan hasil proyek, presentasi, hasil implementasi media, ujian tengah semester, dan hasil akhir semester dengan komponen penilaian hasil proyek pengembangan media pembelajaran 40%, aktivitas partisipatif mahasiswa 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Indikator penilaian meliputi kemampuan komunikasi dan presentasi, kemampuan berdiskusi, kemampuan kesesuaian proyek dengan pembelajaran matematika pada jenjang sekolah yang dipilih. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran pada materi pengenalan AI, coding, dan machine learning pada pembelajaran matematika dan contoh penerapannya pada pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan computational thinking siswa. Semoga video pembelajaran yang akan disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari ya di mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT, di mana nantinya kalian diharapkan dapat mempunyai wawasan ya tentang apa itu AI, coding, dan bagaimana integrasinya dalam pembelajaran matematika. Saya kira ini mata kuliah yang sangat penting yang perlu dipunyai oleh calon-calon guru, mengingat dinamika berkembangnya AI yang semakin maju di era sekarang ini. Nah, mungkin kalian juga sering ya menggunakan AI, harusnya sering ya menggunakan AI, apalagi mahasiswa calon Gen Z ini, Gen Z kan, ini sering menggunakan AI ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana AI itu berinteraksi pada kita. Ada face recognition kalau kita menggunakan HP gitu ya, password HP langsung deteksi wajah kita, atau chatbot seperti ChatGPT, atau Shopee itu kayak serasa-rasa dia tahu gitu ya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, itu sebenarnya dia mempelajari data kita, terus dilakukan analisa menggunakan kecerdasan, lalu merekomendasikan apa yang kita butuh. Nah, maka dari itu pemerintah menyikapi dinamika perkembangan AI yang semakin bergeliat ini, terutama di akhir-akhir tahun ini, itu memasukkan coding dan AI dalam kurikulum. Nah, PR-nya adalah kalian sebagai calon guru tentu harus bisa mempunyai kompetensi untuk mengintegrasikan AI dalam
pembelajaran matematika khususnya. Kenapa matematika? Karena matematika itu sangat dekat dengan algoritma, coding, cara berpikir. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan, sangat-sangat potensial untuk diintegrasikan. Nah, bagaimana? Nanti kita lihat. Nah, ini apa itu AI, apa itu machine learning, bagaimana cara kerjanya, terus apakah mungkin diintegrasikan di sekolah. Nah, itu mungkin kita gelisah, kita bertanya-tanya apakah mungkin gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana aplikasi sederhana menggunakan platform machine learning for kids ya, berbasis Scratch, block coding. Aplikasinya itu chatbot, tapi tidak secanggih ChatGPT ya. Chatbot, nanti chatbotnya itu ketika ditanya oleh pengguna, nanti dia bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, caranya kerjanya bagaimana? Nah, ini menggunakan prinsip machine learning bekerja. Itu ada masukan, proses, dan luaran. Nah, masukannya kalau dalam konteks chatbot ini adalah kata teks. Jadi dikumpulkan data-data teks yang relevan. Misal kalau dalam konteks ini adalah makanan, spesies, terus negara dan lain-lain ya. Nanti kata-kata yang dimasukkan itu nanti dipelajari oleh machine learning tadi. Sehingga apa ini burung hantu ya? Burung hantu itu bisa menjawab pertanyaan dari pengguna. Nah, sudah makan berapa kali, misal kamu asalnya dari mana, dia tahu. Semakin banyak kata-kata yang diinput atau dinamakan dataset, maka semakin canggihlah ini burung hantu ini gitu. Terus dalam konteks matematikanya apa? Nanti bisa disetting dengan memasukkan konteks matematika di data ini, misal dalam konteks bangun datar gitu. Nanti chatbot bisa jawab berapa luas segitiga, nanti jawab gitu. Dan seterusnya. Bisa seperti itu settingannya. Atau coding ini kan mengajarkan logika logika benar-benar salah, logika matematika ya. Nah, itu juga menjadi dasar bisa dikembangkan, bisa diintegrasikan dalam aplikasi ini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi poinnya adalah mengajarkan AI ke anak itu tidak sama dengan mengajarkan siswa menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Nah, jadi apa? Jadi mengajarkan proses berpikirnya. Itu yang perlu ditekankan. Ya. Bukan nanti menggunakan ChatGPT bagaimana, bukan. Nah, itu di tempat yang lain gitu ya. Nah, ini adalah ekosistem apa itu AI, machine learning, dan hubungannya dengan matematika. Nah, jadi machine learning itu semacam cara algoritma dia mempelajari data gitu ya, mempelajari data terus memutuskan sesuatu tanpa harus dikasih contoh. Nah, machine learning itu yang kita lakukan di atas tadi itu machine learning yang chatbot sederhana tadi. Terus machine learning itu salah satu teknik untuk membuat kecerdasan buatan. Nah, seperti lihat lingkaran ini di mana artificial intelligence-nya itu paling atas. Nah, paling atas. Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan layaknya manusia berpikir. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada jenjang sekolah letak kompetensi codingnya itu di mana? Nah, ini terjawab di learning trajectory-nya. Kalau kalian di mahasiswa itu biasanya yang paling ujung di ini berupa program code, jadi kodenya itu berupa teks gitu ya. Tapi kalau jenjang sekolah itu letak di tengah-tengah ini, blok kode. Nah, nanti kalau anak TK, anak playgroup itu semacam buku-buku blok kode mencocokkan warna gitu, pernah lihat ya? Nah, mencocokkan warna itu sebenarnya adalah berbentuk mengasah pola pikir ya, coding juga ya, untuk anak tingkat playgroup. Nah, selanjutnya salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah STEM. Nah, tapi STEM ini butuh kemampuan hardware atau engineering. Nah, kalau kalian juga bisa menggunakannya dengan pendekatan lain juga bisa, tidak harus STEM. Fokus pada simulasi, fokus pada objek digital. Seperti yang contoh ini fokus pada pergerakan robot saja. Nah, nanti bisa bergerakannya ke bentuk Pitagoras, persegi, dan lain-lain gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah strategi kita itu bisa meningkatkan hasil belajar? Nah, itu sudah terjawab
dengan salah satunya penelitian yang saya lakukan. Nah, ini kebetulan saya melakukan penelitian tentang robotic education untuk meningkatkan computational thinking berupa block coding. Nah, itu ternyata meningkat hasil belajarnya untuk jenjang anak sekolah. Nah, dan penelitian-penelitian lain serupa juga banyak, nanti bisa diakses di Google. Nah, ini juga nanti bisa salah satu strateginya bisa kalian lihat dan kalian pelajari. Nah, tadi sudah kita belajar tentang teori ya, teori, filosofi, tentang AI, coding. Nah, sekarang kita lihat contoh praktis dalam penggunaan, mengintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Jadi, ada masalah di mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi, ketika user memasukkan sebuah banyaknya sisi, maka akan tergambar bangun datarnya. Kalau 3 nanti akan tergambar bangun datar menjadi segitiga. Kalau 3 sisinya. Kalau 4 menjadi persegi. 5 pentagon, heksagon, dan lain-lain. Nah, misal kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi itu. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Nah, caranya ada langkah-langkahnya di breakdown gitu. Kalau orang expert tidak perlu belajar langkah-langkah, tapi untuk siswa perlu kita ajari langkah-langkah tadi. Menggunakan computational thinking skill. Pendekatan computational thinking skill. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pola, dan lain-lain. Nah, ini masing-masing kita petakan computational thinking skill yang itu. Nah, misal yang pertama adalah memahami masalah. Jadi kita pahami masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Ya, paham dulu masalahnya apa, terus dianalisis. Dianalisis itu mencari apa? Melihat hubungannya kemana-mana gitu. Hubungan antar variabel, dampaknya apa. Misal kalau persegi itu sisinya berapa? Ada 4 gitu kan. Sudutnya berapa? Ada 4 gitu ya. Pentagon 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menganalisis masalah. Selanjutnya adalah membuat langkah selanjutnya adalah membreakdown masalah itu menjadi kecil-kecil supaya memudahkan dalam mengerjakan gitu. Nah, memudahkan mengerjakan. Kita ambil salah satu sampel dari yang kita breakdown tadi. Namanya dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi kecil-kecil. Terus abstraksi itu yang nggak penting kita singkirkan, kita fokus aja beberapa gitu. Nah, ini contohnya, misal pada segitiga, ternyata segitiga itu berulang 3 kali, sudutnya masing-masing adalah 60. Kalau persegi itu berulang 4 kali, sudutnya masing-masing 90 gitu ya, dan lain-lain dan seterusnya. Itu salah satu contoh kita membreakdown masalah. Kita breakdown. Terus nanti baru kita cari polanya. Nah, polanya misal di sini ada look for pattern ya. Nah, ini ada gambar, ada tabel-tabel. Nah, dari yang saya tampilkan ini ada yang tahu polanya apa? Saya, Pak. Iya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Amalia dengan NIM A1C221051. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan Bapak. Pola yang ada di gambar itu, yang pertama untuk angka atau bilangan dari number of side-nya dan number of angle-nya itu semakin bertambah atau meningkat. Lalu untuk size of interior angle-nya atau besaran sudut dalamnya itu semakin menurun. Dan menurut saya untuk bentuk dari sisi, apabila bentuk dari bangun, apabila sisi yang diberikan semakin besar, maka akan terbentuk seperti lingkaran. Mungkin itu saja, Pak, pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus. Ada yang tahu pola yang lain? Silakan. Ayo, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Raffi Ciram dengan NIM A1C222020. Saya ingin menambahkan jawaban dari Kak Iken tadi bahwa nanti jumlah sudut dalam dari setiap bangun datar itu adalah 360 derajat. Lalu nanti untuk menentukan sudut dalam dari setiap bangun datar itu dapat diperoleh dari 360 derajat dibagi oleh jumlah sisi. Ya, oke, bagus sekali. Nah, itu adalah pola ya, pola dari setelah kita breakdown masalah ada polanya gitu ya. Nah ini yang seperti yang disebutkan teman-teman. Terus tambah satu lagi, semakin lama itu dia akan membentuk lingkaran gitu ya. Semakin banyak sisi yang diberikan, maka dia akan mendekati lingkaran gitu ya. Setelah itu dilakukan disusun algoritmanya.
Algoritma. Algoritma ini memudahkan untuk dalam menyusun kode. Nah, nama algoritma. Nah, pertama adalah bilangan dari sisi dalam aplikasi bekerja itu pertama dimasukkan sisinya, berapa banyak sisinya, terus nanti ditentukan berapa banyak sudutnya, terus panjang dari masing-masing sisi, terus digambar gitu. Nah, aplikasi itu bekerja kira-kira seperti itu. Nah, nanti baru diterjemahkan menjadi blok kode. Nah, itu namanya algoritma. Algoritma itu langkah-langkah, ya. Terus didetailkan algoritmanya nih. Ini pendetailan algoritma. Nah, ini adalah blok kodenya. Nah, blok kodenya ini izin untuk saya melakukan simulasi ya. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Nah, kita masukkan misal jumlah sisinya itu 4 gitu. Kita enter, maka dia akan berbentuk persegi. Kalau terus kita play lagi, misal 5, maka berbentuk segi 5 gitu ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan simulasi. Nah, sekarang saya minta adik-adik mahasiswa untuk bekerja per kelompok ya. Boleh di baris-baris sebelahnya untuk mengerjakan membuat sebuah kelopak bunga ya. Kelopak bunga seperti apa nanti ketika membuat aplikasi kelopak bunga. Jadi ketika kelopak bunga user menginputkan banyaknya kelopak, misal 4 atau 5, terus terbentuklah kelopak bunga gitu ya dari lingkaran-lingkaran yang ada, perpaduan lingkaran gitu. Nah, nanti silakan disusun blok codingnya ya menggunakan aplikasi Machine Learning for Kit/Scratch. Nah, silakan dikerjakan. Bagaimana? Bisa? Untuk yang kayak Bapak tadi gambarnya itu. Oh iya iya. Oke, dimasukkan. Coba ulang lagi supaya ininya nggak besar. Supaya gambarnya kecil itu. Di loading, dimasukkan ulang gitu filenya. Input ulang. Supaya balik lagi ke awal. Play aplikasinya. Berarti yang ini dulu ya Pak? Itu. Play. Coba 4 ya Pak? 4. Sudah terbentuk loh Pak. Oke, bagus. Coba digeser ini supaya kelihatan kelopaknya. Nah, oke, cantik. Oke. Dipencet ini lagi. Mungkin diulang lagi. Itu bumbunya kan? Load ulang. Oke. Nah, jadi ini perulangannya yang terbentuk dari banyak kelopak. Terus kalau kita jalankan nanti ya kita hijau pen datar. Masukin data ya? Oke. Sudah ya Pak? Coba digeser, dilihatkan. Nah, bentuk kelopak bunga dengan perulangan lingkaran gitu. Maka jadi perpaduannya kelopak bunga. Sesuai dengan ini ya Pak ya? Baik. Kerja kelompoknya sudah selesai ya. Sekarang saya minta volunteer dari siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ada yang mau? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Nah, coba dijelaskan ini hasil karyanya seperti apa? Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku mau share mengenai block coding. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya dulu di sini siapa yang suka bunga? Aku. Oke, pasti semuanya udah tahu ya gimana bentuk bunga, yaitu ada terdiri dari beberapa kelopak. Nah, pada hari ini kita akan membuat ataupun menggambar bunga dan juga kelopaknya itu menggunakan block coding.
kita akan input pada komputer dan juga mengarahkan bagaimana cara pembuatannya. Di sini langsung saja kita akan mencoba dulu ya yang telah dibuat. Kita akan input untuk berapa kelopaknya. Misalnya 5. 5. Oke, kita akan jalankan. Maka di sini akan terbuat kelopak sebanyak 5. Oke, lalu nah ini adalah hasilnya. Terlihat bahwasannya terdiri dari 5 kelopak. Lalu selanjutnya misalnya kita input kembali 4. Oke, terlihat dia akan bekerja untuk membuat kelopak sebanyak 4 sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Nah, ini adalah bentuknya. Langsung saja kita beralih ke sebelah kiri, di mana kanan ada tampilan dari hasilnya, dan di sebelah kiri ini adalah blok-blok codingnya. Di sini yang pertama kita setup dari warna penanya, yaitu merah, dan juga kita akan pergi ke pertanyaan, yaitu berapa kelopak bunganya yang akan kita inputkan nanti. Lalu di sini kita masuk ke block coding ulangi, atau kita membuat sebuah perulangan. Kenapa perulangan? Karena nantinya akan dibentuk pola yang sama. Jadi kan setiap kelopak itu memiliki bentuk yang sama, maka kita akan menggunakan prinsip pengulangan di dalam block codingnya tersebut. Di sini nantinya untuk pengulangannya itu, maka dia akan bergerak sesuai dengan berapa kelopak yang kita input. Lalu di sini nantinya kelopak yang dihasilkan itu adalah bagaimana sudut 360 itu dibagi dengan jumlah kelopak yang kita masukkan ataupun input tadi. Nah, di sini kita akan mengatur juga ketika tadi pennya itu berwarna merah, maka di sini kita akan mengatur titik tengah ataupun kelopak tengahnya itu berwarna kuning supaya terlihat lebih cantik. Nah, di sini sudah selesai, maka nantinya setelah block codingnya ini selesai bisa langsung dicoba untuk menginputkan dari jumlah kelopak yang kita inginkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagus sekali. Siapa namanya? Erma, Pak. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan. Itu tadi sesi kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT, di mana fokusnya adalah membentuk pola pikir, ya, pola pikir tentang bagaimana programming, coding, dan artificial intelligence. Nah, ini sebenarnya pengantar, ya, pengantar nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat aplikasi yang kecerdasan buatan AI seperti yang contohnya tadi burung hantu tadi. Nah, dan lain-lain gitu. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu LKPD untuk persiapan pertemuan selanjutnya, LKPD tentang tugas petunjuk praktikum ya, tentang burung hantu tadi itu ada di LMS. Nanti kalian bisa akses itu dan kalian coba kerjakan di rumah. Minggu depan kita ulas, kita belajar gitu ya. Nah, terus di LMS juga nanti ada beberapa kuis yang bisa kalian jawab gitu. Nah, tugas kelompok tadi nanti kalian upload di LMS ya, jangan lupa untuk persiapan pertemuan minggu depan. Nah, mungkin itu pertemuan kuliah pada sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.